Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mengupdate kabar terbaru dari trio RRT, Roy Rismontiva, yang selama ini ngaku peneliti, padahal ya kayaknya sih abal-abal juga, teman-teman ya. Dan lagi-lagi, Roy Suryo diduga melecehkan dan merendahkan profesi ojol. Dan sekaligus dia sedikit memframing bahwa ojol yang diundang oleh Mas Gibran beberapa hari yang lalu ke istana, itu katanya bukan driver ojol. Waduh. Nanti kita simak dan dengarkan videonya secara seksama, teman-teman ya. Dan lagi, Rizal Fadila, setelah kemarin dia memprovokasi massa untuk demo besar-besaran, bahkan memprovokasi untuk melibas Pak Prabowo. Sekarang dia ngemis-ngemis agar kasusnya di Polda Metro terkait dengan pencemaran nama baik Pak Jokowi dihentikan atau SP3. Waduh, ada apaan nih? Ada apaan nih Rizal Fadila nih? Dan lebih jauh, teman-teman, Tifa ngaku-ngaku teman dekat Kapolri, ngaku-ngaku teman SMP Kapolri. Apakah mau SP3 juga? Apakah mau bebas juga dari penyidikan dari kasus pencemaran nama baik, Tifa? Hah? Itu yang Anda mau. Dan lagi, Ruslan Buton, jejak rekamnya dibongkar habis dan nanti akan kita perlihatkan. Ternyata dia pecatan dan juga pernah diduga menghabisi nyawa orang. Waduh, ini luar biasa sih orang ini, teman-teman. Mengerikan gitu jejak-jejak rekam orang-orang ini ya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Empat. Jadi yang Grab, Gojek, InDrive, Maxim. Oke, ya. 4 besar ya. 4 besar. Ya. Memang ini yang benar-benar menjadi pertanyaan publik adalah tadi yang sudah disebut Mas Refli ya. Jadi artinya sepatunya sama sekali tidak mencerminkan itu adalah sepatu dari, mohon maaf ya dengan segala hormat saya pada teman-teman driver ojol ya. Itu nggak seperti itu karena mereka kan bekerja dari pagi sampai siang gitu ya. Ya sayang pagi sampai malam. Sayang banget gitu loh pakai sepatu kayak gitu. Kemudian jaketnya mana ada sempat ganti gitu ya. Ini sama Mpok Ina nih. Ya. Halo Bang. Lagi acara apa nih, Mpok? Lagi acara aksi damai. Aksi damai ya. Katanya gua ojol palsu, Pok. Gimana, Pok? Oh iya. Iya Bang. Malah dibilang katanya caleg, Pok. Gimana, Pok? Amin aja, Pok. Amin. Jadi sekarang besok-besok mungkin ada partai yang mau jadi gua caleg, boleh ya? Iya, benar banget sih. Sekarang Bang. Mpok Ina juga nih. Katanya Bang, katanya ya apa gara-gara jaket lu katanya bersih. Lah, ternyata kok Bang jaket kita Bang bersih banget ya. Kinclong. Secara di istana kan apa namanya? Pakai kamera terusnya lampunya itu kan terang banget ya, gitu ya. Iya, Masa nggak kebersihan bersih? itu sebagian dari iman. Bener gak Bang? Mantap. Kita aminin aja Bang, Aminin orang aja. yang mendoakan kita baik itu kita aminin Aminin. Bang. Oke. Sukses terus ya buat Mpok Ina ya. Iya, amin. Mantap. Terima kasih. Nah, terkait dengan mitra driver kami yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di sosial media, kami ingin mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah bernama Muhammad Rahman dan betul yang bersangkutan atau beliau adalah mitra Gojek. Beliau adalah mitra Gojek aktif sejak tahun 2015. Saya ingin mengetuk hati dari kepolisian terutama ya di sini ya. Satu aja. Ya hati, hati bukan hati-hati ya, hati dari kepolisian, dari teman baik saya yang sekarang masih jadi Kapolri, beserta dengan jajarannya ya. Teman baik saya. Oh itu memang kenal baik Teman sama baik katanya loh. oh ini itu teman SMP saya, sahabat. satu kelas. Oh kita satu OSIS ya, saya kan SMP ketua umum OSIS ya. Oh, Beliau dia? juga pengurus OSIS ya. Dia satu ini. Satu angkatan. Satu angkatan. Satu angkatan ya, dan sampai dengan hari ini pun juga masih berteman baik. Nah, kalau hasil penelitian itu sebelum mencapai titik kesimpulan boleh diekspos ke publik. Ngomong. Jadi saya harus putuskan. Kalau misalnya gini, dari 45 riset itu, Kok Kalau gelagapan? hasil penelitian itu sebelum mencapai titik kesimpulan boleh diekspos ke publik. Ayo. jadi saya harus putuskan. Kalau misalnya gini, dari 45 riset itu, mana yang unpublished ya? Maksudnya tidak akan saya publish di Iya, jurnal, iya. itu boleh saya buka.
Artinya saya tidak memiliki credentiality lagi di yang saya buka. Bisa, misalnya ya udah sebagai sebuah popular review macam itu. Jadi dari 45 itu bisa saya pilih. Mana yang saya publish melalui forum ini. Ini kan belum ada yang tuntas kan? Belum ada yang tuntas, ada beberapa yang tuntas. Kita belum Jadi Tifa gelagapan banget ngomongnya. Dibilang awalnya belum ada yang tuntas, kemudian dia bilang lagi ada sebagian yang tuntas. Orang Suryo. Aduh ya Allah, orang-orang ini ya. Aduh, sanggup hentikan mereka. Karena sebenarnya hentikan yang mana? Enggak, artinya yang di Polda hentikan. Karena kalau sudah penyidikan itu ada peluang SP3. Itu kan itu prosedur hukumnya. Kalau tidak ditemukan bukti gitu kan, maka bisa SP3. Jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Saya kira bukan hanya karena prosedur akibat kerusuhan ini, kemarinnya saja sudah banyak pengkritikan kan terhadap proses itu. Ini SP3 harusnya. Nah, sekarang gitu kan untuk katakanlah mulai memperbaiki citra polisi gitu, dari walaupun kecil mungkin efeknya, tapi itu sudah mulailah dari SP3 penyidikan yang berhubungan dengan pelaporan Joko Widodo dan pelaporan yang lain-lainnya. Enak aja kau. Sementara lalu karena itu ada hubungannya dengan dugaan ijazah palsunya gitu kan, dan diragukan juga tentang status hukum penghentian penyelidikan di Bareskrim, jalan lagi itu. Gitu. Jadi tetap untuk membuktikan asli atau palsunya, yaitu dengan cara Joko Widodonya dijadikan tersangka dan proses berikutnya. Waduh. Bentar teman-teman. 3 orang ini memang agak lain gitu. Tadi Roy Suryo diduga merendahkan ojol. Kan ada seorang ojol yang datang ke istana Wapres, ngobrol dengan Wapres. Sepatunya tuh warna merah, kalau nggak salah Air Jordan, diduga Air Jordan sepatunya. Lu pikir Gojek itu nggak bisa beli Air Jordan? Lu pikir Gojek itu nggak mampu gitu beli? Gojek itu, driver itu ada juga kok yang pakai Air Jordan, tapi nggak dipakai narik sepatunya Roy Suryo, disimpan jadi untuk acara-acara khusus aja dipakainya gitu. Terus lu bilang tadi jaketnya kok bersih. Lu pikir jaket ojol yang daftar dari tahun 2015 sampai sekarang nggak pernah ganti gitu? Nggak pernah ganti gitu. Ini kan mereka Wapres ini, istana Wapres ini menyurat menghubungi aplikator untuk meminta perwakilannya datang ketemu Wapres. Ya otomatis pihak aplikator mungkin memodali jaket baru gitu ya kan, biar biar terlihat bersih gitu ya kan enak dipandang. Mungkin seperti itu. Ini orang, kemarin Lampung diduga merendahkan Lampung, sekarang Gojek, ojol lagi. Ini orang-orang ini sepertinya dia yang paling oke di republik ini. Ditambah si Tifa ngaku-ngaku sebagai kawan, sahabat, teman baik dari Kapolri. Jadi apa? Akhirnya endingnya Tifa mau kasusnya dihentikan juga gitu. Enak aja ente. Ini tuh Rizal Padilla juga. Tadi minta kasusnya di SP3 di Polda Metro. Terus dia minta kasus di Bareskrim yang dihentikan itu dilanjutkan dengan Jokowi jadi tersangka. Aduh. Hey, pembuktian ijazah Pak Jokowi asli atau palsu nanti di pengadilan melalui jalur Polda Metro. Itu nanti karena ada beberapa dokumen jejak rekam perjalanan akademik Pak Jokowi sudah disita oleh Polda Metro untuk nanti dihadirkan di pengadilan. Itu Rizal Padilla. Jadi nggak usah ngomong-ngomong SP3, hadapi aja kasus hukum ente nanti di Polda Metro. Dan ini kita lihat video. Ini video yang sangat memalukan bagi si Mekel Sinaga, si Sentana itu teman-teman. Dia mau mewawancarai pengacara UGM, kuasa hukum UGM, tapi dicuekin karena ya orang ini nggak punya kapasitas. Apaan sih kau? Terlapor kau kan? Dari UGM ya bang? Ya, sorry bang. Oh ya. Wah, dari UGM nggak berniat, nggak ini nih. Emang lu wartawan? Emang lu wartawan? Wah, tuh
pengacaranya UGM langsung pergi, langsung lari, lihat tuh ya. Sama kayak rektornya UGM, baru diminta ngobrol dikit langsung lari. Saya justru lebih respect dengan Farhad. Ya diajak ngobrol aja, emang apa sih, apa salahnya sih? Berani dia, ya? Nah ini UGM tadi langsung lari. Bukan lari, hoi, bukan lari. Ninggalin kau tuh. Nggak jelas suka memframing. Apa gunanya ngeladenin kau? Apa gunanya wawancara sama kau? UGM itu mau pembuktian di pengadilan aja. Nggak mau di media-media YouTube kayak kau tuh. Framing-framing doang kerjanya. Ya waduh, luar biasa ini. UGM ini Universitas gagal maning kayaknya ini. Emang lu siapa sih? Mengulik-ngulik selembar kertas ini apa sih sebetulnya tujuannya? Yang paling dasar, Mas Reza, kebenaran itu kan tidak sekedar soal selembar kertas, tapi dampak selembar kertas itu bagi bangsa kita. Apa dampaknya? Dia sudah jadi presiden. Dampaknya ke depan. Sudah selesai. Ke depan, kalau ini tidak dituntaskan, apakah kita mau mewariskan legasi bangsa ini? Mewariskan sejarah pada generasi selanjutnya. Pernah punya presiden tertuduh ijazahnya palsu. Tapi belum terbukti, Pel. Aduh. Datang lagi ketawa si dia kan. Aduh, muncul lagi ketawa si dia ini. Aduh, ngeselin banget orang ini. Kira-kira teman-teman ya, kira-kira kalau kalian ketemu Roy Suryo, ketemu Rizal Padilla di jalan misalnya kan, ketemu Tifa atau si Michael Sinaga Sentana tadi, kalian mau ngapain mereka tuh? Coba komen di bawah ya. Siapa sebenarnya Ruslan Buton? Ruslan Buton adalah seseorang yang sempat berkarir sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Namun pada Juni 2012, Ruslan Buton dipecat atas kasus pembunuhan warga. Dan pangkat terakhirnya adalah sebagai kapten yang saat itu bertugas di pos Satgas SSK 3 Yonif RK 732 di Banar. Dan karirnya kemudian terhenti melalui putusan pengadilan militer Ambon. Ada kasus yang menjerat Ruslan Buton. Pada Oktober 2017, ia terlibat dalam kasus pembunuhan warga sipil yang bernama Lagode di Ternate, Maluku Utara. Ruslan kemudian dihukum 1 tahun 10 bulan penjara. Di bulan Mei 2020, Ruslan ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian kepada pemerintah. Ini adalah kasus yang kemudian menjerat Ruslan Buton karena meminta atau menyebarkan informasi, meminta presiden mundur. Ia dinilai menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Emosi gimana? Emosi objektivitas, orang tidak gila, tidak gangguan jiwa, tapi kalau dia emosi kan kadang-kadang nggak objektif dia. Kemarin-kemarin nilai kepribadian Pak Jokowi, sekarang berani nilai kepribadian Pak Prabowo. Waduh, Jadi kalau kita lihat ya selama ini Presiden Prabowo ya, yang kita lihat selama ini ya di media itu orangnya impulsif gitu kan, berkata-kata keras gitu, kemudian tampak temperamental. Itu adalah hasil dari perpaduan kepribadian kolerik dan melankolik. Iya, jadi orang yang punya kepribadian kolerik dan melankolik itu tuh ada kebengisan dalam tanda kutip ya. Tadi dia ngomong apa? Kebengisan dalam tanda kutip. Lo. Tapi emang orang-orang ini suka dengerin dongeng ya? Kayak Refli Harun tadi suka dengerin dongeng. Aduh. Makin gak jelas aja orang-orang ini, teman-teman. Makin gak jelas loh. Arah tujuan hidupnya tuh gak ada sepertinya, teman-teman. Ditambah lagi Ruslan Buton, aduh, orang yang selama ini ya diduga menjadi provokator gitu ya kan. Takut pula nanti awak dihilangkan nyawanya sama dia ini kan. Waduh. Rupa aja pecatan semua teman-teman orang-orang ini. Dipecat jadi menteri, dipecat jadi dosen. Si Rismon kan dipecat kan kemarin di Mataram. Si Tipa dipecat dari apa? Dari kampus. Terus dari Ruslan Buton dipecat dari TNI. Waduh. Ini gerombolan pecatan sepertinya ya. Jejak rekamnya buruk semua teman-teman. Nggak ada yang bener. Coba satu-satu. Siapa gerombolannya? Siapa yang mantan Menteri Agama itu dipecat juga? Aduh, kasihan banget ya. Ijazah Jokowi kan dipermasalahkan tuh ya. Betul. Tolong sensor saya ya, guys ya. Tolong sensor saya ya. Ini pendapat pribadi saya ya, pendapat pribadi ya. Saya sebenarnya nggak peduli orangnya gitu ya. Cuman menurut saya
Saya nggak peduli ijazah dia real atau ijazah dia nggak real. Tapi setidaknya dia udah jadi presiden, bro. Cocok. Daripada yang lu profesor S3 tapi lu nggak jadi apa-apa. Gitu. Gue mendingan biarin, gue nggak peduli. Bahkan lu mau ijazah palsu tapi dia presiden, bro. Betul. Daripada lu ijazahnya real, profesor S3 tapi nggak berkontribusi lu nggak berkontribusi ya, gitu. Jadi dunia ini ijazah itu cuma on paper. Yang real itu lu bisa menghasilkan apa di dunia real. Itu yang lebih penting menurut gua. Wah. Setuju sih bro, lagi pula kepo banget itu, dicari-cari itu kepo banget. Ya. Ini kan waktunya... Ini tapi saya bukan artinya saya pro Jokowi, bukan ya. Ini cuman benar. Kalau misalnya pandangan di real life itu mana yang lebih penting. Gitu ya, kalau gua jadi dia gitu ya. Iya, gitu pula kayak menurut gua kepo banget ya, mendingan gua cari duit lagi yang banyak gitu loh, atau berkontribusi yang lain gitu ya. Betul, itu betul banget teman-teman. Ya tadi dia bilang daripada S3, daripada profesor. Tapi sayangnya ya S3 beberapa orang ini juga diragukan, Bang. Jadi belum jelas juga mereka-mereka ini. Si Rismond sudah masang-masang gelar doktor, ya kan, majang-majang gelar doktor di bukunya. Dulu mengajar sebagai dokter juga statusnya. Waduh. Tapi sekarang ijazahnya diragukan loh. Waduh. Di mana tuh Rismond? Gimana tuh Rismond? Tiva pun juga. Aduh, dokternya dari mana dia? Hah? Sudah sidang doktor kah dia? Atau masih kandidat gitu? Terus sudah masang doktor. Ini orang-orang ini diragukan teman-teman. Jadi ya, apalagi untuk berbuat bagi bangsa dan negara, apa kontribusi mereka? Kayaknya nggak ada deh. Mereka ini aduh, apa ya, jejak rekamnya aja buruk. Gimana mau berbuat baik buat bangsa, ya kan? Aduh, udahlah. Saya ketahui itu mau saya bagi dengan teman-teman. Ini dari pengalaman itik sampai pengalaman belajar terbang seperti elang bersama Pak Prabowo. Sebelumnya bersama Pak Jokowi, bersama Ibu Megawati. Terima kasih untuk mereka semua. Kesimpulan saya begini. Pengalaman itik dan belajar menjadi elang ya. Jika sebuah negara sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia maju, demokrasinya liberal, punya senjata nuklir, dia akan menjadi superpower dan cenderung gak mau diganggu. Di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat. Jika ada sebuah negara sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusia maju, sistem politiknya tidak liberal, punya senjata nuklir, dia juga akan jadi superpower, tapi cenderung melawan superpower yang pertama. Itulah Rusia, itulah China. Jika ada sebuah negara, sumber daya alamnya maju, sumber daya manusianya biasa, demokrasinya liberal, punya nuklir, akan banyak konflik sosial, tapi dia cenderung untuk tidak pecah belah. Itulah India, itulah Pakistan. Jika ada sebuah negara, sumber daya alamnya biasa, sumber daya manusia maju, sistem demokrasi liberal, dia punya senjata nuklir, dia tidak akan punya dari superpower karena sumber daya alamnya miskin. Itulah Eropa. Tapi jika ada negara, sumber daya manusia biasa-biasa aja, sumber daya alamnya kaya raya, sistem politiknya liberal, dan tidak punya nuklir, di dalam sistem dunia, mereka menjadi objek dan mudah. Ketegangan sosial di dalamnya mudah berkelindan, bertumpuk kepentingan dengan kepentingan global. Karena kekayaan sumber daya alamnya, tapi belum tingginya kualitas sumber daya manusia. Itulah Indonesia, itulah Amerika Latin, itulah Afrika. Bangsa ini punya sejarah tidak menghargai orang miskin dan orang cerdas. Punya sejarah. Dua kelompok masyarakat yang paling disakiti di bangsa ini, pra-republik maupun setelah republik. Orang miskin dan orang cerdas. Pak Prabowo lagi mencoba menghargai orang miskin. Sekolah rakyat, makam bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah unggulan Garuda di pelosok-pelosok daerah. Mencoba menghargai orang miskin sekagusnya orang cerdas. Tidak sempurna pasti. Tidak sempurna pasti. Karena beliau menyadari bahwa perasaan untuk mencapai itu semua harus ada persatuan. Mungkin harga persatuan yang beliau bayar tidak sanggup untuk kita semua tanggung. Betul, sepakat. Persatuan untuk stabilitas, untuk mengerjakan PR tadi ya. Itulah kenapa saya 2023 mendukung Pak Prabowo meskipun kami pernah berhadapan. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan ya lucu-lucu ya.
Saya pikir orang ini kemarin isu ijazah palsu ini redam, menurun tensinya. Ya ternyata sekarang mereka berusaha untuk nyuri-nyuri panggung, nyuri-nyuri isu. Mendesak Kapolri, mendesak polisi, Polda Metro di tengah kekacauan ini. Mereka minta agar kasusnya SP3. Bisa kita dengarkan tadi penjelasan dari si Rijal Padilla. Aduh, dan si Tipa udah ngaku-ngaku sebagai kawan dekat, sahabat dari Kapolri. Aduh, makin aneh aja orang-orang ini. Dan si Roy Suryo, wah ini lebih gokil sih. Diduga merendahkan profesi ojol. Dia pikir ojol ini nggak bisa beli apa-apa kali ya. Nggak bisa punya barang-barang branded kali ya. Mereka tuh kan bisa nabung, bisa menyisihkan uangnya. Semua orang itu punya keinginan apapun. Contoh barang, dia mau beli sepatu ini, dia mau beli tas ini, dia mau beli helm ini. Pasti dia bakal nabung. Ini, aduh, ini orang-orang ini menganggap bahwa ojol-ojol ini nggak mampu beli sepatu lah. Nggak pantas pakai sepatu seperti itu untuk ngojek lah. Lah, kalau memang dia mampu kenapa gitu? Kalau dia memang mampu kenapa? Apa salahnya gitu? Aduh, saya bingung setelah kemarin Lampung ojol lagi. Emang gak ada habisnya orang-orang ini ya. Selalu saja punya celah untuk menyerang. Padahal target utama dia itu Mas Gibran. Mau menuduh Mas Gibran bahwa orang-orang yang diundang ke Istana Wapres itu bukan ojol. Itu serangan mereka, teman-teman. Ya, terbukti tadi dari Goto sudah membantah tudingan-tudingan gerombolan pembenci. Ada lagi channel YouTube Huber Seno itu. Melingkari mukanya sama foto di sampingnya orang yang dimirip-miripin ya kan. Dibilanglah itu pengacara. Lu pikir ojol ini nggak ada pekerjaan sampingan lain apa? Hah? Lu pikir mereka itu ngojol-ngojol doang? Kali aja memang ada kerja sampingan. Atau ojol jadi kerja sampingannya. Kan bisa saja. Tapi tadi sudah diklarifikasi, semua yang hadir itu adalah mitra dari aplikator. Mitra, ada yang dari 2015, ada yang dari 2016. Jadi aplikator yang memilih mereka untuk hadir gitu. Ya mungkin dilihat juga kinerjanya selama sebagai mitra ojol seperti apa, prestasinya seperti apa, lama dia di Gojek, di Grab seperti apa. Itu kan pasti menjadi pertimbangan. Dan yang diundang ini senior-senior, bukan yang baru-baru daftar. Dan dibilang lagi jaketnya bersih, bagus. Lu pikir orang masuk Gojek dari awal itu sampai sekarang nggak pernah ganti jaket gitu? Hah? Inilah orang-orang ya. Gak jelas cuy, pola pikirnya. Tambah lagi Ruslan Buton, walau mengerikan sekali jejak rekamnya. Menakutkan teman-teman. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.